dicari suatu tempat untuk dokumen. Iya, karena biasanya kan tak bawa ke kantornya Pak Marwandi karena itu banyak tempatnya dia tidak muat. Yang bawa selalu ada banyak kan tiap tahun ya. Iya. Oke. Kadang saya minta tolong kita, kadang ya anak-anak. Apakah benar bahwa Pak Marwandi juga telah membicarakan hal ini dengan Gunawan di lobi di Nurulfaya? Iya benar. Ada tanggal berapa? Waktu itu kalau ada tanggal, pokoknya sekitar Juni Pak, tanggal 10-an, saya lupa tanggalnya. Waktu itu kan saya lihat Pak Agung sama Pak Marwandi ketemu di lobi. Pak Marwandi ada anak buahnya juga pernah kalau nggak suka perang. Cuman kan aku lihat mereka ngobrol-ngobrol di lobi yang sebelah sini. Terus Pak Marwandi ini besoknya jauh sekali itu aku. Pak Marwandi kasih tahu kamu bahwa sudah kasih tahu ke Pak Gunawan. Pak Marwandi yang kasih tahu ya, maksudnya sudah info Pak Agung. Gitu ya? Iya. Oke. Pertanyaan saya berikutnya. Anda sangat dekat dengan Gunawan. Apakah benar begitu ibu di terdakwa ini sudah mengajukan gugatan cerai? Iya. Apa benar bahwa Gunawan sangat ketakutan cerai sehingga Anda sering dipanggil Iya, mengeluh biliran. curhat? Kan saya biliran karena sejam nanti aku jam nanti dipanggil lagi ya. Ya pernah cerita yang tarian itu Pak Gung cerita gini. Cerita aku kalau Bu Cincin mau buka cerai, bilang itu masa tetap iya. Aku lelah hancur ini piye perusahaan ini hancur ini gitu. Hancur perusahaan? Iya. Waktu itu. Dan ada Siti yang tahu. Kan selama ini kan Bu Cincin kan kayak ATM-nya Pak Gung yang nyarikan ke Pak Gung. Oke. Enggak, Mas Fred tenang nih. Oke, pertanyaan berikutnya. Apakah benar bahwa waktu itu ibu Gunawan, karena dia sudah semua boleh nggak ada kira-kira berapa? Apa benar hampir 100%, hampir 100% ya uang perseroan masuk dari rekening pribadi Gunawan, tapi karena sudah mengetahui mau cerai dan ternyata biaya operasional juga terhambat, maka benar nggak waktu itu bahwa Pak Gunawan berusaha mengembalikan sebagian deposito, tapi dijebak dengan kasih kwitansi yang daluarsa agar apa kejadiannya ya? Waktu itu saya kan dipanggil Pak Gun, ada posisi juga, disuruh menerima itu loh Pak Gun yang deposito. Seharusnya waktu itu Pak Gun bilangnya kan 16 lembar, tapi itu semua udah di tanda tangan Pak. Selama ini kan Pak Gun itu nggak pernah tahu kalau nyairin deposito itu piye atau apa itu nggak pernah tahu. Selama ini saya menyiapkan materinya, saya tempel, saya tulis di buku dulu, baru Pak Gun berkenan untuk tanda tangan. Pengalaman jelas dari tanda tangan. Tapi yang itu saya herannya itu kok Pak Gun sendiri malah yang telepon mau ngasih deposito apa untuk kepentingan untuk pencairan operasional PT gitu loh Pak. Ternyata Pak setelah saya terima itu materinya itu dikasih yang expired. Memang betul sudah tanda tangan. Dan waktu begitu sampai itu saya malah sempat bilang ke ibu, Bu, ini materinya expired tak ganti sendiri ya, tak lender. Terus itu kan juga loh, jangan, enggak boleh ini. Terus akhirnya minta tanda tangan Pak Gun lagi. Lah Pak Gun kalau tak minta yang pembetulannya itu Pak, ke materi yang benar. Itu sangat sulit Pak saya minta tanda tangan. Dari pagi kejadiannya kan tanggal 11 Mei waktu itu dicairkan ke Bank BTN. Pagi itu bilangnya keluar antara ibunya sakit. Terus habis itu sama benar kan Pak? Terus apa sama benar? Terus habis itu siang Pak Gun kan Pak Ibu lagi Pak ini banknya udah datang Pak mau menunggu Bapak aku tanda tangan. Oh iya aku ini saya yang internya begitu antri pijet apa antri apa dari sini saya. Singkat aja, pokoknya itu Pak Gun ngolor-ngolor sampai akhirnya dikira BTN sudah pulang baru jam 10 malam untuk ditanda tangan. Itu pun Pak Gun nggak menyangka kalau dia masih menunggu. Lah Pak Gun marah-marah itu Pak, marah-marah ke kita. Berikutnya, apakah selama Anda di penyidikan di Polres Surabaya ada penyidik mengatakan bahwa kalau Bu Cincin cabut cerainya ini laporan polisi akan segera dicabut? Ada, teman saya juga dikasih tahu, saya juga dikasih tahu. Yang penyidiknya siapa namanya? Yang nyindir saya itu aku nggak ingat Pak, tapi orangnya aku tahu. Hendra, iya Hendra. Hendra yang mengatakan Pokoknya orang rambutnya pendek Hendra. kalau Bu Cincin cabut cerainya ini dari PI akan jauh. Iya, tapi waktu itu aku pernah dengar begini yang gugatan yuk, LP-nya nggak dicabut. Oh dia sempat juga
Anda lihat sendiri Gunawan sama istrinya yang tercinta ini sama 3 anaknya masih tinggal satu rumah. Masih Pak, saya sama terakhir di Empire, Bu Cincin dan Pak Gun dan 3 anaknya masih di Empire. Tidak bisa ranjau? Enggak, saya terakhir tanggal 20 Juli 16. Oke. Kemudian sesudah tahun 2015 uang perseroan kan masuk semua ke rekening pribadi dan Gunawan. Tapi macet tidak dikasih lagi ke rekening Cincin untuk operasional. Akhirnya 2015 mulailah uang perseroan masuk ke rekening dari kasirkan masuk ke rekening pribadi dari Ibu Cincin, tapi yang tanda tangan tetap bisa Gunawan. Bisa. Itu kan. Oke. Ada tunjukkan dulu apa benar ini ada walau rekening pribadi atas nama Cincin, tapi 90% pengeluaran yang tanda tangan yang mengambilnya adalah juga Gunawan. Memang Pak Gun yang kuliah Itu kan dulu. Rekening, nomor rekeningnya pribadi itu rekeningnya Ibu Cincin ya? Iya. Itu semua tanda tangan Gunawan ya? Iya. Sendiri bisa, salah satu rekeningnya saya, tapi Pak Gun sendiri bisa tanda tangan tanpa saya juga bisa tanda tangan. Yang ini yang semua pencairan ini semua pencairan uang dari rekening pribadi dari Cincin yang tanda tangan Gunawan pribadi ya. Yang kedua, waktu dia pencairan Gunawan. Iya. Oke. Tadi Anda kan mengatakan di depan sidang ada tadi yang 1 lembar itu 16 rekening pribadinya Pak Gunawan yang adalah uang perseroan, ada uang masuk 394 miliar 944 juta. Pertanyaan saya, dia 16 rekeningnya Gunawan ini yang ini adalah uang perusahaan sebagai tadi atas nama pribadi. Cincin boleh tanda tangan enggak? Ya tidak bisa Pak. Hanya Gunawan. Iya, itu kan tidak ada hanya Pak Gun yang bisa tanda tangan. Dan waktu jadi semua uang ini dia yang tahu di mana nasibnya sekarang. Hanya Gunawan. Pak Gun. Sedangkan satu rekening atas nama pribadi Cincin nomor berapa tadi? 0101702307. Oke, 01 itu berita acara ya. 01 01 702 304